Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring administrasi sistem jaringan, materi DHCP server. Oke, DHCP server untuk gambaran awal adalah ketika kalian bermain wifi atau kalian internetan, kalian kalau pernah connect ke wifi ya, itu pasti ada IP configuration atau sedang mencari alamat IP. Nah, di sini ketika HP sedang mencari alamat IP yang bekerja, softwarenya adalah DHCP server. Nah, apa yang kita pelajari di DHCP server? Yaitu ada materinya ya. Itu ada prinsip dan cara kerja DHCP, nanti akan kita pelajari. Kemudian instalasi DHCP server, ya, kemudian konfigurasinya, dan kemudian pengujian DHCP. Jadi setelah instalasi nanti kita konfigurasi ya, ketika install DHCP ini, kemudian nanti kita konfigurasi, kemudian kita uji. Oke, pertama kita pengertian dari DHCP dulu ya. DHCP atau kepanjangannya Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Ya, secara otomatis memberi IP. Jadi tidak usah di setting IP-nya, dia otomatis langsung memberikan IP yang diminta. Kemudian komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server. Jadi yang memberi alamat IP disebut dengan DHCP server ya. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Seperti HP kalian kalau connect ke WiFi, itu artinya HP kalian sebagai DHCP client gitu ya. Kemudian apa kelebihannya dari DHCP server? Yang pertama itu memudahkan dalam transfer data pada PC klien lain atau PC server. Jadi tidak usah konfigurasi IP kan kelamaan, jadi langsung bisa server share atau sharing. Kemudian DHCP juga menyediakan alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lainnya. Jadi tidak usah memberi IP, tidak usah memasukkan gateway, tidak usah memberikan DN dan lain sebagainya, tidak usah setting-setting, langsung bisa connect ke internet, saling terhubung. Kemudian DHCP ya, selanjutnya kelebihannya selanjutnya, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain gitu. Jadi ketika DHCP server ini memberi IP, contohnya 1.10 gitu ya, maka 1.10 ini tidak akan diberikan oleh DHCP klien yang lain. Jadi hanya satu HP yang diberikan oleh DHCP server IP itu sendiri. Itu enaknya di situ. Kemudian kelebihan selanjutnya, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP ya untuk jangka waktu tertentu dari server. Jadi gini, lewat DHCP server ini nanti tiap berapa dalam waktu tertentu itu bisa otomatis ganti IP. Jadi IP-nya gonta-ganti sesuai settingan yang akan disetting di DHCP server ini. Enaknya gitu. Kemudian menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP ya, menghemat ya, karena kalau manual memberi IP manual masukkan, oh kamu itu IP-nya 1.100, kamu 1.50 dan sebagainya, kan kelamaan, harus konfigurasi kemudian dan lain sebagainya, kelamaan. Enak kalau pakai DHCP server ini, tinggal klik connect, sudah terhubung ke Google, bisa browsing dan sebagainya ya. Kemudian mencegah terjadinya IP konflik. IP konflik ini terjadi jika IP yang digunakan DHCP klien itu sama. Contoh komputer A dan komputer B ya, itu menggunakan IP yang sama. Contoh 1.5 sama 1.5. Kalau IP ini sama, pasti konflik, crash. Nanti salah satu ini akan terputus.
dan bergantian dan lain sebagainya. Bahkan tidak bisa connect ke DHCP server seperti itu ya, yang disebut dengan IP konflik. Kemudian kekurangannya apa sih? Kalau ada kelebihan tentu ada kekurangan kan. Kalau kekurangan dari DHCP ini, semua pemberian IP ya bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Seperti itu. Jadi ini ya. Jadi keempat ini terhubung ke sini. Jadi yang jempol ini itu adalah servernya. Kita umpamakan servernya. Jadi ketika ini mati, servernya mati, maka keempat komputer ini tidak akan saling terhubung. Tapi kalau si DHCP servernya atau komputer servernya ini hidup, maka si keempat komputer ini bisa saling terhubung. Ya, itu DHCP server. Pemberian IP otomatis. Ya, itu kekurangan dari DHCP. Kemudian setelah kita bahas kekurangan dan kelebihan, kemudian metode dalam konfigurasi DHCP ya. Itu kalau konfigurasi dengan ring secara random otomatis IP ya. Kemudian pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Ini gini. Simpelnya atau mudahnya itu ketika saya akan menyeting IP yang bisa terkonek dengan DHCP server saya itu hanya IP dari 1.1 sampai 1.10. Di lain 1.10 contoh 1.11 maka tidak akan bisa connect dengan komputer saya seperti itu. Dan juga bisa di random gitu ya. Jadi tiap komputer ini tidak harus urut. Jadi sudah diatur semuanya dalam DHCP. Kemudian konfigurasi dengan fix alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Jadi gini, jadi IP ini khusus digunakan oleh komputer. MAC address itu adalah ID perangkat ya. ID perangkat, jadi semua baik smartphone maupun komputer itu ada MAC address-nya ya. Itu ketika kita masukkan ke DHCP server maka secara otomatis dia akan memberi alamat sesuai dengan MAC address-nya. Contoh MAC address 55 OF gitu ya. Kemudian saya beri IP 1.10 maka secara otomatis khusus MAC address ini 1.10 walaupun di refresh di disconnect lagi tetap 1.10. Kalau tanpa diberi dibeli value MAC address tadi, maka ketika disconnect lagi IP-nya berubah seperti itu loh ya metode dalam konfigurasinya. Kemudian cara kerja DHCP server ini seperti apa sih? Nah, cara kerjanya ya, DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk pemberian konfigurasi nomor IP ya. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Cara kerjanya NIC itu contohnya LAN card gitu ya, network interface card NIC ya, network interface card. Kemudian IP list request. Nah, klien meminta IP ke server broadcast, kemudian mencari broadcast mencari DHCP server. Jadi sama seperti kalian terhubung ke wifi kopi, warung kopi di situ ya. Di situ ada mencari alamat IP. Kalau pertama kali kalian connect mesti seperti itu. Kemudian IP list over DHCP server. Bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Jadi IP yang dibutuhkan atau yang cocok untuk komputer ini IP berapa dan sebagainya. Seperti itu cara kerjanya untuk DHCP server.
Kemudian yang ketiga ada IP list selection ya. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menuju peminjaman tersebut kepada DHCP server. Intinya melakukan tawar-menawar lah. Saya cocok dengan IP ini ya. Saya tidak cocok dengan ini. IP-nya ringnya terlalu jauh dan sebagainya seperti itu. Kemudian keempat IP list acknowledge ya. DHCP server yang memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement ya. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Intinya ketika mau connect itu menawarkan disaring tawar-menawar lah. Saya cocok dengan IP ini, saya tidak cocok dengan IP ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Akhirnya bisa connect itu ya. Kemudian manfaat dari DHCP server ini apa sih? Ya, manfaatnya. Yang pertama, DHCP memungkinkan konfigurasi secara otomatis sehingga dapat sangat menyederhanakan manajemen jaringan. Jadi tidak usah kita menyeting IP gate, tidak usah konfigurasi klien lah intinya. Klien ketika connect otomatis sudah diberi IP seperti itu. Kemudian yang kedua, DHCP dapat memberikan mekanisme bagi manajemen lokal untuk mayoritas klien TCP/IP pada internetwork. Contohnya parameter seperti root ya, default dapat dikonfigurasi secara tersentralisasi tanpa harus mengunjungi tiap host dan melakukan perubahan secara manual. Jadi kita hanya mengatur DHCP saja ya. Jadi nanti di klien contoh seperti smartphone atau laptop itu cukup disetting DHCP atau otomatis. Jadi klien ini tidak usah dirubah. Cukup yang DHCP servernya contoh IP 1.1, 192, 168, 1.1. Mau saya rubah 192, 168, 10.1, maka tidak harus kita menyeting ulang yang kliennya. Cukup di DHCP-nya saja diganti IP sudah cukup. Semua IP maka akan terganti. Kemudian yang ketiga, dengan DHCP, satu server DHCP dapat melayani beberapa klien pada beberapa jalur dalam interwalk. Intinya DHCP ini dapat melayani beberapa jalur dalam internetwork ya, pada beberapa jalur dalam internetwork. Jadi DHCP itu nanti bisa disetting internetwork itu 1.2 dengan IP 2.1 bisa melayani beberapa jalur. Contohnya juga bisa beberapa NIC tadi atau langkat itu walaupun 2, 3 tetap bisa melayani pemintaan IP. Intinya sederhananya adalah DHCP server ini itu digunakan untuk memberi IP ya, internet protokol itu secara otomatis. Jadi HP smartphone atau laptop tidak perlu lagi men-set IP pada masing-masing device-nya. Terus ya. Kemudian 3, dengan DHCP satu server DHCP dapat melayani beberapa klien budaya. Oke, selanjutnya paket yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi DHCP. Paket yang diperlukan untuk melakukan instalasi DHCP ada 2 ya, ada DHCP 3 server dan DHCP 3 klien. Jadi nanti ketika config di materi berikutnya nanti akan saya kasih tahu bagaimana konfigurasi DHCP server ini ya. Mungkin cukup sekian pengenalan dari apa sih DHCP itu ya. DHCP itu ya
Yaitu tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, memberi alamat IP secara otomatis ya. Atau kepanjangannya dari DHCP itu Dynamic Host, nama dinamik kan berubah-ubah, Dynamic Host Control Protocol, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran daring dari administrasi sistem jaringan, bab atau materi DHCP, dari perkenalan DHCP ini. Silakan apabila ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar yang ada di bawah, kemudian nanti secepat mungkin akan saya balas pertanyaan kalian. Apabila bingung juga silakan tanya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk absen ketik nama kalian dan kelas, nama lengkap dan kelas di kolom komentar juga. Kalau ada pertanyaan berarti nama, kelas, pertanyaan. Nanti akan secepat mungkin akan saya balas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.